Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, pada video kali ini saya akan membahas soal UTBK ya, karena sebentar lagi ini teman-teman atau adik-adik yang sekarang masih di bangku SMA kelas 12 mau mengikuti UTBK secara serentak dan semoga adik-adik semuanya mendapatkan kampus yang diinginkan gitu ya. Nah, saya di sini ingin membuat video membahas soal UTBK ini untuk membantu adik-adik. Semoga nanti pembahasan ini bisa sedikit membantu jadi gitu. Oke, baik, mari kita lihat dan juga bahas soalnya. Oke, jadi kemarin saya sudah mencoba mendownload beberapa soal ya, yang kemudian saya lihat, saya coba mendownload semua soal SBMPTN sampai UTBK, yang sebelumnya namanya SNMPTN, UMPTN, terus menjadi SBMPTN dan sekarang menjadi UTBK. Maka sekarang kita akan bahas satu persatu, tapi tidak bahas dari tahun yang lama, tapi dibahas dari tahun yang baru, jadi gitu. Jadi saya mulai dari pembahasan ini ya, soal UTBK, atau di sini masih SBMPTN ya, tapi sebenarnya di sini adalah UTBK. Nah, di mana di sini ada kode naskah 423, walaupun masih banyak kode naskah yang lain, tapi insya Allah hampir sama model soalnya. Nah, di sini ada soal matematika IPA, dan kemudian fisika, dan juga ada soal kimia, dan juga biologi ya. Nah, tapi di sini saya akan fokus ke si ada kunci jawabannya juga. Nah, tetapi saya tidak fokus sama kunci jawaban karena tidak ada pembahasannya. Maka di sini saya akan membahas dan nanti kita juga cek dengan kunci jawabannya. Oke, yang saya bahas di sini adalah fisika, tidak matematika ataupun kimia dan juga biologi karena bidang saya adalah fisika. Oke, baik, kita akan bahas soal fisika ini di aplikasi yang lain. Saya di sini menggunakan Xornal ya. Oke. Jadi sekarang kita awal pembahasan dari nomor 16 sedikit ya. Di mana nomor 16 di sini ada sebuah helikopter bermassa 300 kg bergerak vertikal ke atas dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau kita gambarkan di sini ada suatu saya pakai ini dulu. Oke. Nah, di sini ada suatu helikopter ya. Helikopternya dapat kotak saja di sini karena kita tidak perlu terlalu presisi untuk membuatnya. Dan di sini ada baling-balingnya kayak Doraemon, baling-baling bambu ya. Oke. Mohon maaf ya, agak batuk sini. Dan kemudian helikopter ini bergerak ke atas dengan percepatan A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, terus seorang tentara bermassa 60 kg memanjat tali yang menjulur dari helikopter dengan kecepatan tetap 1 meter per sekon relatif terhadap helikopter. Jadi, di sini ada tali yang menjulur ke bawah, yang otomatis tali itu juga memiliki kecepatan sama ya. Tetapi ada tentara yang kemudian ingin naik ke helikopter dengan memanjat ini, jadi naik ke atas. Nah, dengan kecepatan 1 meter per sekon relatif, ya, jadi kecepatan 1 meter per sekon relatif terhadap helikopter, relatif helikopter. Nah, ketika kita bicaranya kecepatan itu adalah 1 meter konstan, 1 meter per sekon, dan dia kecepatannya adalah konstan, maka kecepatan konstan itu artinya apa? Artinya tidak ada percepatan. Maksudnya tidak ada percepatan orang relatif terhadap helikopter. Hal ini menyebabkan A-nya sama dengan 0. Berarti artinya apa? Artinya kalau nanti teman-teman memiliki soal kemudian ada orang itu bergerak dengan kecepatan konstan, di benda yang kemudian di suatu ruang yang kemudian ruang itu bergerak dengan percepatan, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki percepatan, walaupun bukan karena kecepatannya dia, tapi percepatannya dia itu karena ruang yang bergerak tadi. Nah, yang bergerak di sini kan talinya bergerak bersama dengan helikopter dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berarti orang ini juga akan bergerak ke atas, maksudnya akan dipercepat juga dengan percepatan yang sama, yaitu 2 meter per sekon kuadrat, jadi gitu, terhadap tanah. Nah, itu ya. Jadi kecepatan 1 meter per sekon relatif terhadap helikopter ini tidak akan mempengaruhi percepatan, jadi gitu. Nah, sedemikian enggak karena kedua benda ini
ini misalkan massa helikopter adalah M besar yang mana 300 kg ya, dan massa itu orang ini adalah M kecil yang mana 60 kg, maka keduanya itu sama-sama bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Sehingga kita bisa anggap keduanya bergerak bersama. Maksudnya bergerak bersama di sini bergerak dengan percepatan yang sama. Nah, kita tahu bahwasanya ketika kita tinjau sigma F total kepada sistem ya, sigma F pada sistem, maka sistem ini ada dua massa, yaitu massa M besar sama M kecil yang keduanya memiliki percepatan yang sama. Maka ketika kita tinjau sistem yang berisi dua massa ini, maka langsung saja, karena keduanya memiliki percepatan yang sama, maka yang langsung M besar ditambah M kecil dikalikan dengan A. Jadi tidak perlu itu dipecah ya. Kenapa? Karena percepatan M besar sama M kecil sama. Jadi gitu. Nah, sigma F sistem ini ada dua. Pertama, gaya angkat dari helikopter, karena helikopter itu nanti ada gaya angkatnya. Maksudnya akibat adanya baling nanti dia terbang ke arah atas. Nah, kemudian dia dihambat oleh gaya gravitasi dari keduanya, dari helikopter dan juga dari massanya orang ini. Artinya di sini ada FA yang naik ke atas dikurangi dengan gaya gravitasi dari kedua benda, M besar plus M kecil dikalikan D, jadi gitu. Oke, nah ini sama dengan M besar plus M kecil kali A. Nah, tapi di sini kita tidak akan mencari FA karena ternyata cuman gaya tegangan tali saat itu. Jadi ini tidak penting sebenarnya. Jadi ini tidak dituliskan juga nggak apa-apa. Dituliskan juga nggak apa-apa. Cuman ngasih tahu aja bagaimana sistem ini memiliki percepatan. Jadi percepatan ini muncul karena adanya gaya angkat oleh helikopter. Nah, terus yang ditanyakan di sini apa? Gaya tegangan tali. Jadi tegangan tali di sini itu adalah gaya yang menarik M besar ke arah bawah dan menarik orang ke arah atas. Jadi gitu kan. Jadi orang itu akan tertarik ke atas dengan gaya tegangan tali T. Ini juga tertarik ke bawah dengan gaya tegangan tali T juga. Sehingga secara sigma F setiap benda, maka sigma F bagi benda M M besar ini ataupun kita langsung aja ke M kecil ya. Sigma F untuk M kecil ini akan langsung sama dengan M kecil dikalikan dengan percepatannya M kecil adalah A sama dengan helikopter. Nah, sigma F pada M kecil hanya ada dua, yaitu tegangan tali yang ke arah atas dan gaya gravitasi ke arah bawah gitu. Jadi ada gaya gravitasi ke arah bawah yang besarnya adalah mg. Dan kita tahu karena percepatan helikopter ke arah atas yang mana nanti akan sama dengan percepatan dari tentara ini, maka nanti ya yang arah positif gayanya itu yang ke arah atas, yaitu yang T. Jadi T positif karena dia syarat dengan arah percepatan. T minus mg, mg-nya negatif karena berlawanan dengan percepatan, sama dengan m kali A. Maka T itu sama dengan apa? Sama dengan minus mg pindah terus ke kanan, nanti terus digabung jadi satu, maksudnya M-nya dikeluarkan dari kurung ya, jadinya M dikalikan A plus G seperti ini. Dimana M di sini adalah 60 kg masanya dari tentara, dikalikan dengan A itu adalah percepatan dari helikopter adalah 2, G itu adalah 10. Maka nanti tinggal jawabannya adalah 60 dikalikan 12, yaitu adalah 720 Newton. Jadi jawaban untuk nomor pertama ini, nomor 16 ini adalah yang C, jadi gitu ya. Oke, jadi itu adalah pembahasan nomor 16. Nah, lanjut lagi nomor 17. Nomor 17 di sini juga tidak terlalu sulit. Di sini ada sebuah kabel bermassa 10 kg dengan panjang 100 meter dan tegangan 4000 Newton. Digetarkan sehingga menghasilkan gelombang tali dengan panjang gelombang 0,4 meter. Frekuensi gelombang tersebut adalah, nah, untuk mengerjakan soal ini, maka teman-teman harus tahu bahwasanya ketika teman-teman ingat gelombang tali, langsung yang dicari pertama kali adalah densitas dari tali tersebut ataupun mu ya. Densitas dari tali itu nanti lambangnya mu, yaitu adalah massa per panjang. Jadi gitu. Berapa masanya? Masanya adalah 10 kg. Panjangnya berapa? 100 meter. Usahakan sudah dalam bentuk kilogram dan juga meter, agar nanti tidak terkonversi lagi. Sama dengan 0,1 kg per meter. Kenapa kok kita mencari mu? Karena mu nanti digunakan untuk menentukan kecepatan gelombang tali, jadi gitu. Ya. Jadi ketika di sini ada tali, kemudian tali itu ditarik, ya, ditegangkan gitu, ditegangkan dengan tegangan T, maka nanti gelombang itu bisa mengalir di sini dengan suatu typical speed ataupun kecepatan khusus untuk gelombang tali, yaitu
V itu sama dengan akar tegangan talinya dibagi dengan mu. Nah, makanya kita cari mu tadi karena biar tidak menghitung lagi di sini, jadi gitu. Nah, mu tadi sudah kita hitung sebesar 0,1. Dan tegangan tali di sini diketahui besarnya adalah 4000. Maka 4000, karena sudah Newton tidak perlu dirubah lagi ya. 4000 dibagi 0,1 berapa? Nanti teman-teman bisa memperoleh 4000 dibagi 0,1 itu sama aja 4000 dikalikan dengan 10, kan gitu ya. Nah, karena nanti dibagi dengan 1/10 dibalik ya, jadinya dikalikan 10, yaitu akar 40.000. Nah, ini ketika diakar teman-teman akan insya Allah akan memperoleh 200 meter per detik, jadi gitu. Nah, itu adalah kecepatan dari gelombang di tali ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan frekuensinya? Karena yang ditanya adalah frekuensinya. Maka kita ingat V itu sama dengan panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi, yang mana nanti frekuensi itu sama dengan apa? Panjang gelombang dibagi dengan lambda. Nah, kecepatannya adalah 200, dibagi dengan lambdanya itu adalah 0,4 meter. Nah, demikian hingga nanti kita akan memperoleh 200 dibagi dengan 4/10, kan gitu ya. Nah, ini biar tahu caranya aja. Nah, agar teman-teman yang belum tahu bagaimana cara mendapatkan kalkulasi ini bisa menggunakan ini. 200 dibagi dengan 0,4. Nah, 0,4 itu kan 4/10 ya. 10-nya dibalik ke atas jadinya adalah 200 dikali dengan 10, semuanya dibagi dengan 4. Dan nanti ini kita akan memperoleh hasilnya adalah 20 bagi 4, 5. 5 kali 0, 5 kali 10 dikalikan 10 jadinya adalah 500 Hz. Jadi gitu. Nah, maka jawabannya nanti adalah yang 500 Hz. Nah, itu adalah bagaimana cara mengerjakan ketika ada pertanyaan gelombang tali. Maka usahakan cari dulu mu-nya sehingga kita mendapatkan kecepatannya dengan mudah. Oke, kita lanjut lagi nomor 18. Nomor 18 di sini adalah pada setiap titik sudut segitiga sama sisi, dengan sisi ini tidak jelas ya, tapi saya kasih angkanya saja, itu adalah 2/3 ya. Sisinya 2/3, terdapat muatan positif Q. Nah, kuat medan dan potensial listrik di pusat segitiga ini dengan K sebagai tetapan berturut-turut adalah Nah, untuk mengerjakan ini mari kita gambar dulu segitiga sama sisi ya. Oke, segitiga sama sisi seperti ini. Asumsikan ini segitiga sama sisi, walaupun ini tidak tepat segitiga sama sisi ya. Coba ini tak ubah. Oke, nah ini mungkin belum kebesaran. Mungkin lah ini udah cukup segitiga sama sisi ini. Oke, ini segitiga sama sisi dan kemudian setiap sudutnya ada muatan yang sama, yaitu Q, dan Q seperti ini. Oke, jadi ada 3 muatan yang sama. Nah, kemudian ditanyakan berapakah kuat medan dan juga potensial di titik tengah ini. Nah, caranya kita bisa mencari titik tengah itu dengan apa? Dengan cara mempertemukan 3 garis tinggi ya. Jadi 3 garis tinggi dari setiap titik ini nanti akan menghasilkan titik tengah itu. Jadi gitu. Nah, ketika kita memperoleh garis tinggi karena ini sama sisi, maka sudutnya kan 60 ya. Karena garis tinggi itu nanti sudut yang setengahnya yang sebelah sini aja adalah 30 derajat dibagi sama besar. Ini juga 30 derajat. Nah, maka karena di sini muatan positif ya. Karena di sini muatan positif, bentar. Terus dulu biar jelas saja. Oke, karena di sini muatan positif, maka nanti medan listriknya itu keluar. Jadi Q di sini akan memberikan medan listrik ke arah sana. Ke arah atas ke sana. Nah, ke atas sana. Besarnya adalah E, katakanlah. Dan nanti setiap Q ini akan memberikan besar medan yang sama. Besarnya medan sama, cuman arahnya berbeda. Nah, Q yang sini akan memberikan medan ke arah sana. Ini ya. Dengan besar yang sama itu adalah E. Nah, yang sini juga sama ke arah bawah, karena tepat menuju ke bawah garis tingginya. Nah, ini juga kurang panjang ya. Besarnya adalah E juga. Nah, seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, karena yang medan yang ke arah bawah itu adalah ke arah bawah ya, ke arah Y ya. Sementara yang memiliki komponen dalam arah X itu adalah yang dari ini, yang dari ini ya, ini sama yang ini. Nah,
kalau kita karena besarnya sama ya, dan sudutnya ini juga sama, nah ini sama-sama, ini juga 30 derajat, ini juga 30 derajat, nah dan besarnya sama, maka ketika nanti diproyeksikan ke arah X, nanti besar proyeksi medan listrik dalam arah X itu sama besar ke arah kanan sama ke kiri. Nah, karena sama besar ke arah kanan sama kiri, sama aja tarik-menarik dengan besar yang sama, maka tidak akan menghasilkan tarikan ke arah tertentu. Artinya, total medan listrik dalam arah horizontal itu akan sama dengan 0. Jadi gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi misalkan di sini kita memiliki sumbu X sama sumbu Y, maka E total dalam arah X itu akan sama dengan 0. Nah, bagaimana dalam arah Y? Nah, ketika kita lihat dalam arah Y, maka arah Y itu merupakan pertambahan penjumlahan dari yang ini ke ini. Kalau dicari dalam arah Y, maka kita bisa menggunakan ini, misalkan ini EY-nya ya. EY itu nanti akan sama dengan E, karena dia di depannya sudut 30 derajat, maka E dikalikan sin 30 derajat. Sin 30 derajat adalah setengah E, jadi gitu ya. Nah, jadi satu medan memberikan EY setengah E. Nah, medan lain juga ke arah atas sebesar setengah E juga. Berarti totalnya berapa kalau gitu? Total untuk ke arah atas. Berarti total ke arah atas ya tinggal dijumlahkan saja. Berarti nanti setengah E ditambah dengan setengah E, karena keduanya sama-sama memiliki medan setengah E ke arah Y. Jadi kita memiliki total medan dalam arah atas itu adalah E, yang ke arah bawah juga E juga, ya kan, gitu kan. Nah, berarti bisa diapakan ini? Nah, ini bisa di cancel karena arahnya berbeda, ataupun nanti E total dalam arah Y itu sama dengan 0. Karena keduanya itu 0, maka ya E pada pusat tadi, ini pada pusat itu akan sama dengan 0. Jadi gitu. Itu adalah konsepnya ya teman-teman semuanya. Untuk menentukan medan itu tinggal menggunakan proyeksi dan yang lain. Nah, tapi untuk kasus ini tadi alhamdulillah kebetulannya itu 0 semua, jadi gitu. Jadi tidak terlalu banyak berhitung. Nah, sekarang kita berhitung itu di potensialnya, di potensial listrik. Ingat, konsep potensial listrik itu ketika kita memiliki muatan Q dan titik yang berjarak R dari Q tersebut, ini berjarak R ya, maka potensial di sini V-nya sama dengan K Q per R. Jadi gitu. Jadi ingat-ingat, potensial dalam suatu titik tinggal bisa ditentukan oleh muatan dan juga jarak dari muatan tersebut. Oke, nah itu adalah yang pertama. Nah, terus kemudian kita kembali lagi ke gambar kita tadi. Nah, biar tidak menggambar lagi ya, saya ambil saja di sini. Biar tidak banyak menggambar ya. Di ini tak ambil, cuman saya akan banyak menghapus di sini. Saya akan menghapus ini. Saya akan menghapus ini. Oke, tuh. Nah, karena kita sudah memiliki sistem yang sama ya, yaitu sistem 3 muatan, maka kita hanya perlu, dan setiap muatan itu ke pusat itu jaraknya sama. Nah, jadi kita hanya perlu mencari jarak salah satu muatan ke pusat saja, itu sudah mewakili ketiganya, jadi gitu. Nah, berapakah ini? Ini katakanlah adalah R ya. Dan kita tahu sisinya tadi adalah 2 akar 3. Katakanlah di sini sisinya adalah A, ini sama dengan 2 akar 3, seperti itu. Nah, berarti kalau di sini R, jaraknya adalah R, maka di sini adalah setengah dari A. Dan sudutnya adalah 30 derajat. Maka kita memiliki segitiga siku-siku, ya, segitiga siku-siku dengan sisi miring adalah R, sisi sampingnya adalah setengah A, sudutnya adalah 30 derajat. Maka kita bisa menggunakan apa ini? Bisa menggunakan cos ya. Cos 30 derajat sama dengan setengah A dibagi dengan R, ya kan? Maka nanti R itu sama dengan A per 2 cos 30 derajat, di mana cos 30 derajat itu kan setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 dikalikan 2, berarti A dibagi 2 dikalikan setengah akar 3, maka setengah dikalikan 2 akan hilang, dan kita peroleh R itu sama dengan A per akar 3. Oke. Nah,
karena R akar 3, R sama dengan A per akar 3, dan A itu adalah 2 akar 3, maka kita masukkan 2 akar 3 dibagi dengan akar 3, dan kita peroleh R-nya sama dengan 2. Oke, jadi jarak setiap muatan ke pusat di sini adalah 2. Oleh karena itu, karena setiap muatan memiliki jarak yang sama, maka V total ya tinggal K Q per R dikalikan 3, karena ketiganya memiliki R yang sama dan Q yang sama. Jadi gitu. Berarti K Q R-nya adalah 2 dikalikan 3, atau 3 per 2 K Q. Nah, itu adalah V totalnya. Sehingga ketika kita lihat jawabannya, maka yang benar adalah E-nya adalah 0, itu kemudian potensialnya adalah 3 per 2 kaki, maka yang D yang benar. Oke, itu adalah cara untuk mengerjakan nomor 18. Nah, sekarang kita akan mengerjakan nomor 19. Nah, ini ada bila diketahui jari-jari bumi, yaitu besarnya 6,4 kali 10 pangkat 6 meter, maka kelajuan lepas suatu roket yang diluncurkan vertikal dari permukaan bumi adalah, nah ini jadi ini ada suatu, kita tahu bumi ya, bumi seperti ini. Kemudian di sini ada jari-jarinya, bumi memiliki jari-jari ya, R, dan ada roket yang ingin dilepaskan. Saya sulit menggambar roket. Anggap aja ini roket ya. Nah, dilepaskan secara vertikal ke atas. Nah, dengan kecepatan V tertentu. Oke? Nah, jadi kita harus paham bahwasanya ada yang namanya konsep dia itu bonded to the planet. Dia terikat terhadap planet. Jadi dia itu mengorbit ke planet. Dan juga ada yang sekali ataupun flyby. Dia itu hanya sekali melintas dan dia pergi, jadi gitu. Nah, flyby itu ataupun sekali melintas pergi itu nanti lintasnya ada 2, yaitu lintasan parabola dan hiperbola. Karena di alam semesta ini nanti ketika kita bicara orbit planet itu ada beberapa macam ya. Yang kemudian yang bonded itu adalah elips dan juga lingkaran. Jadi elips dan lingkaran. Sebenarnya lingkaran itu juga elips juga ya. Elips khusus ya. Elips, lingkaran, dan kemudian parabola dan hiperbola. Nah, jadi kalau misalkan suatu benda akan lepas dari orbitnya, itu syaratnya satu, yaitu dia itu memiliki orbit yang tidak elips dan juga tidak lingkaran. Berarti bisa pilih salah satu dari kedua ini, yaitu hiperbola ataupun parabola. Tetapi minimum untuk lepas dari orbit itu nanti lintasannya parabola. Nah, elips sama lingkaran itu karakteristiknya energi total benda mengorbit kepada planet itu nanti sama dengan E kurang dari 0. Ketika energi totalnya kurang dari 0, pasti dia itu terikat ke suatu planet ataupun terikat kepada bintang ataupun terikat kepada objek langit yang lain. Nah, parabola itu terjadi dia lepas. Jadi awal mula benda itu lepas dari orbit itu ketika energinya itu menyebabkan lintasannya parabola. Dan itu terjadi ketika E-nya sama dengan 0. Dan hiperbola itu ketika E-nya lebih dari 0. Nah, dari sini kita memahami bagaimana cara melepaskan roket dari permukaan bumi ataupun bagaimana agar roket itu lepas dan kemudian meninggalkan orbit bumi, maka E-nya harus sama dengan 0. Dan saat itulah kelajuan yang menyebabkan roket itu lepas dari orbit bumi itu disebut dengan kelajuan lepas. Jadi gitu. Jadi V lepas adalah kecepatan tertentu yang bisa melepaskan roket dari orbit bumi. Nah, sehingga otomatis dia ingin lepas itu berarti energi total akhirnya adalah sama dengan 0. Jadi gitu. Jadi energi totalnya nanti harus sama dengan 0. Energi totalnya ini. Ya, jadi ketika ini lepas, maka dia akan pergi, dan nanti ketika tidak tertentu dia ya energinya sama dengan 0, maka dia lepas. Berarti energi awal sama dengan energi akhir. Berarti energi awalnya pun harus sama dengan 0 karena energi konservasi ya. Nah, energi konservasi berarti energi sama dengan 0, yaitu energi potensialnya roket ketika awal, ya, energi potensial awal ditambah energi kinetik
awal, jadi gitu. Nah, sebenarnya nanti teman-teman tidak perlu kayak saya ngerjakan ini dulu, kemudian orbit layer itu apa, jadi nggak perlu gitu. Langsung aja menggunakan rumusnya. Cuma di sini saya akan jelaskan dapat dari mana rumusnya, dan teman-teman kemudian dari situ bisa paham, oh ternyata kecepatan lepas tuh saat di sini pemakaiannya, jadi gitu. Jadi ini 0 sama dengan energi potensial awal itu berapa? Kita tahu energi potensial itu adalah minus konstanta gravitasi umum, M besar masanya bumi, dikalikan M kecil masanya dari benda, di sini adalah roket, dibagi dengan jarak dari roket ke inti bumi saat awal, karena energi potensial awal, yaitu adalah jaraknya karena di permukaan, maka jaraknya adalah jari-jari bumi, R kuadrat. Ditambah energi kinetik adalah setengah M, nah di sini adalah V-nya V lepas kuadrat, V kuadrat aja lah. Oke, saya tambah page lagi. Nah, karena kita memiliki kondisi seperti sebagaimana yang saya tuliskan di atas di sini, maka main GM besar M kecil R per R kuadrat bisa dipindah ruas ke arah kiri. Kita peroleh GM besar M kecil per R besar kuadrat sama dengan setengah M V kuadrat. Nah, maka nanti M kecilnya bisa kecoret, dan kemudian duanya bisa pindah ruas ke arah kiri, dan kita peroleh V sama dengan akar 2 kali G M besar per R besar kuadrat. Nah ini kan kita tidak diberikan nilai berapakah konstanta gravitasi umum dan seterusnya, kan nggak ada ya. Nah, terus bagaimana menghitung ini? Nah, cara menghitung ini itu gampang sebenarnya. Nah, teman-teman ingat bahwasanya ketika kita tuh di permukaan bumi, seperti ini, gravitasi yang kita alami itu sama dengan sekitar 10 meter per sekon kuadrat. Di mana 10 meter per sekon kuadrat ini dapat dari mana? Kan orang di sini kan kena gaya gravitasi juga kan? Gaya gravitasi bagi orang ini itu sama dengan M dikalikan G. Tapi lebih lengkapnya itu sama seperti halnya yang tadi. Itu G M besar M kecil per R kuadrat. Jadi gitu. Karena ketika orang di permukaan bumi, maka jaraknya terhadap inti bumi adalah R, jari-jari bumi. Nah, maka ini kita bisa lihat ketika teman-teman kemudian mencoret yang M kecil, teman-teman akan memperoleh bahwasanya nilai dari G M besar per R besar kuadrat itu ternyata adalah gravitasi, jadi gitu. Jadi adalah gravitasi. Oke? Nah, dan ini mohon maaf, ini kelihatannya ada yang salah. Jadi ini energi potensial itu kalau misalkan kuadrat itu adalah gaya gravitasi ya. Kalau energi potensial itu tidak ada kuadratnya. Tidak perlu ada kuadratnya. Tidak perlu ada kuadratnya seperti ini. Oke, nah seperti ini. Jadi kalau besarnya 10 meter per sekon kuadrat itu konstanta gravitasi dikalikan dengan masanya bumi dibagi dengan jari-jari bumi kuadrat. Nanti teman-teman bisa coba mengalihkan konstanta gravitasi universal, dicari di internet, dikalikan dengan massa bumi, dicari di internet, dibagi dengan jari-jari bumi kuadrat, dicari di internet, insya Allah nanti hasilnya mendekati 9,8 atau mendekati 10, jadi gitu. Nah, kita bisa lihat hasil V lepas kita tadi, ya, V lepas yang kita peroleh tadi adalah sama dengan akar 2 kali itu ya. Nah, ini bisa kita kalikan dengan R per R di dalam akar. 2GM per R dikalikan R per R. Makanya nanti yang bawah bisa memperoleh menjadi R kuadrat. Nah, jadi kita akan memperoleh akar 2 kali GM per R kuadrat. Nah, dikali dengan R besar. Nah, kita tahu bahwasanya di sini ternyata GM besar per R kuadrat ini bisa kita ganti dengan 10, karena ini adalah gravitasi, ya kan? Nah, jadi gitu idenya. Jadi idenya seperti itu, karena yang diketahui hanya jari-jari bumi saja, jadi gitu. Dan di sini kita bisa masukkan jari-jari bumi di sini. Demikian hingga kita akan memperoleh V lepas itu sama dengan akar 2 kali 10 kali, nah ini berapa kira-kira yang R? Yang itu 6,4 kali 10 pangkat 6. 6,4 kali 10 pangkat 6. Nah, 6,4 dikalikan 10 jadinya 64. 2 kali 64 dikalikan 10 pangkat 6, maka 10 pangkat 6 sama 64 bisa keluar dari akar menjadi 8 kali 10 pangkat 3 akar 2 meter per sekon. Nah, 10 pangkat 3 bisa dikalikan dengan meter menjadi kilometer. Jadinya kita peroleh 8 akar 2 kilometer per
detik. Nah, itu adalah kecepatan lepasnya. Dan oleh karena itu jawabannya adalah yang ini, 8 akar 2 km per detik. Oke? Ya, seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Nah, sekarang, oh ini sudah ada jawabannya. Kita hapus dulu. Ya, nanti, oke. Saya tadi sudah mengerjakan yang semuanya ya, jadinya di sini saya hanya mengulangi apa yang saya kerjakan, jadi biar teman-teman paham dapat dari mana hasilnya itu. Nah, di sini ada sebuah balok kayu bermasa 2 kg yang mula-mula diam, disepak, ya, jadi disepak pada saat T0 sehingga meluncur. Nah, jadi ketika di sini tuh ada bola yang mula-mula tuh diam, tapi tiba-tiba disepak. Nah, maka kemudian dari situlah setelah disepak itu saat T sama dengan 0, dia memiliki kecepatan tadi gitu. Jadi dia memiliki kecepatan 8 meter per sekon itu saat awal, saat setelah disepak. Jadi gitu. Gitu ya. Nah, bila kecepatan balok sebagai fungsi waktu dilukiskan sebagaimana seperti gambar, maka nah ini kita ditanyakan bagaimana pernyataan-pernyataan yang kemudian dinyatakan benar. Oke. Bisa kita lihat di sini, seiring berjalannya waktu, kecepatannya berkurang sampai 0. Maka untuk mengetes pernyataan pertama, kita bisa menggunakan konsep percepatan. Percepatan itu apa? Perubahan kecepatan delta V dibagi dengan delta T. Yaitu V akhir dikurangi V awal dibagi T akhir dikurangi T awal. T akhir dikurangi T awal adalah 4 ya. 4 dikurangi 0 adalah 0, 4 ya. Dibagi 4. Delta V-nya berarti apa? Dari akhirnya adalah 0, awalnya 8. Jadi 0 min 8. Maka hasilnya adalah minus 8 per 4, yaitu sama dengan minus 2 meter per sekon kuadrat. Walaupun di sini ada angkanya benar, tapi dia menyatakan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Dia salah, karena percepatan itu harus ada tanda positif atau negatifnya. Kalaupun dia menggunakan 2, maka harusnya nyebutnya perlambatan. Jadi gitu, maka ini salah. Kalau perlambatan boleh, benar. Tapi kalau percepatan balok 2 meter per sekon kuadrat, dia salah. Jadi gitu. Karena percepatan itu semakin cepat. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 2. Jarak yang ditempuh balok 16 meter. Nah, untuk menghitung jarak, maka kita tahu untuk kurva VT itu ada benefitnya ya. Jadi kurva VT itu bisa menentukan percepatan dari slope-nya. Jadi dari slope yang kita tadi cari ini adalah slope ya, sebenarnya ini adalah slope ataupun kemiringan. Nah, kemudian kita bisa menentukan jarak juga dengan apa? Dengan luas area di bawah kurva. Nah, itu adalah benefit dari kurva VT. Oke? Nah, itu yang harus diingatin teman-teman semuanya ya. Jadi ketika kurvanya adalah kurva VT, maka teman-teman bisa mencari jarak itu dengan menggunakan luas area di bawah kurva. Dan luas area itu ya ini. Ini luas apa ini? Luas segitiga ya. Maka S itu akan sama dengan luas segitiga, yaitu setengah dikalikan dengan alas, dikalikan tinggi. Nah, berapa alasnya? Alasnya di sini 4. Tingginya berapa itu? 8. Berarti setengah kali 4 adalah 2. 2 kali 8 adalah 16 meter. Nah, maka jawaban 16 meter di sini adalah tepat. Oke? Nah, itu adalah caranya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke testing yang nomor 3. Nomor 3 di sini diminta untuk menghitung impuls. Nah, impuls itu, teman-teman semuanya, impuls itu sebenarnya gaya dikalikan dengan waktu gitu ya. Ataupun nanti juga bisa disamakan dengan perubahan momentum, yaitu momentum akhir setelah tumbukan dikurangi momentum awal sebelum tumbukan. Nah, di sini apa sih tumbukan yang terjadi? Tumbukan yang terjadi itu ini loh, disepak tadi. Jadi disepak itu sama saja memberikan impuls ataupun memberikan perubahan momentum. Yang mula-mula saat awal tuh diam, berarti momentum awalnya itu 0 ya. Nah, kemudian setelah disepak itu, dia memiliki kecepatan, sehingga impuls itu nanti akan sama dengan M dikalikan V setelah disepak tadi. Masanya itu berapa? Masanya itu adalah 2 dikalikan dengan kecepatan setelah disepak adalah ya kecepatan awal, 8 meter per sekon.
Nah, sehingga kita dapat berapa? 16. Nah, 16 ya. Nah, wah benar ini. Ini benar ini. Tunggu dulu. Kenapa aku tunggu dulu? Kita lihat di sini. Impuls itu adalah gaya dikalikan delta T. Artinya apa? Satuannya itu harus Newton dikalikan dengan sekon. Ya kan? Newton kali sekon. Maka ya satuannya harus Newton sekon. Di sini adalah Newton per sekon. Nah, berarti walaupun angkanya benar, tapi satuannya salah ya, dia tetap salah. Oke? Itu adalah nomor 3. Jadi harus lebih teliti lagi ya. Nah, sekarang yang nomor 4. Nomor 4 itu kita bisa lihat nomor 4 itu adalah besar gaya gesek antara balok dengan lantai 4 Newton. Kita ketahui bahwasanya benda di sini ternyata setelah memiliki kecepatan awal V08 meter per sekon, ternyata dia nanti akan berhenti. Artinya ketika dia berhenti itu, maka dia itu mengalami gaya, yaitu gaya gesek. Nah, karena gaya yang dialami cuma gaya gesek aja selama perjalanannya, karena dia nanti akan berhenti ya. Asumsikan yang menyebabkan berhenti itu cuma gaya gesek, maka sigma F sama dengan M kali A itu hanya gaya gesek saja, yaitu F minus F sama dengan M dikalikan dengan A. Oke? Minus F dimasukkan, M-nya berapa M-nya? Masanya itu adalah 2, dan percepatannya adalah minus 2. Jadi massa 2 dikalikan minus 2, maka jadinya adalah minus F sama dengan min 4, atau F-nya sama dengan 4 Newton. Jadi gaya geseknya adalah 4 Newton. Apakah benar? Oke, benar. Jadi yang 4 juga benar. Jadi yang benar adalah 2 dan 4. Maka jawabannya adalah yang C. Jadi gitu ya. Oke, baik. Itu nomor 20. Nah, sekarang nomor 21. Nah, nomor 21 ini adalah soal yang sangat sering sekali keluar ya. Khususnya teman-teman di sini harus lebih teliti ya kalau mengerjakan soal-soal model kalor masuk dan juga kalor keluar gitu ya. Ataupun kalau kalor yang dilepaskan oleh yang lebih panas, yang lebih temperaturnya tinggi, kemudian Q yang diterima oleh yang temperaturnya lebih rendah. Nah, di sini ada air yang masanya yang suhunya 42 derajat Celcius, kemudian dicampur dengan es yang kemudian suhunya minus 4 derajat Celcius. Nah, jadi ini saya gambarkan ya. Di sini ada air yang suhunya 42 derajat Celcius dengan massa A gram ya. Suhunya 42 derajat Celcius. Nah, kemudian ada es batu. Es batu, oke, nggak apa kayak gini. Ini massanya B gram dengan suhu minus 4 derajat Celcius. Nah, itu. Nah, terus ini dimasukkan ke sini, ini dimasukkan ke dalam sini, sehingga nanti siapa namanya itu, air ini akan memberikan kalor lepas, dan dia kalor lepasnya akan diterima oleh es, jadi gitu. Oke, itu adalah idenya. Nah, setelah diaduk, ternyata 50% es melebur. Nah, jadi ternyata tidak semua es melebur. Artinya apa? Karena tidak seluruh es melebur, hasil akhirnya itu hanya 50% saja es melebur, maka kondisi air itu suhunya tidak lebih dan tidak kurang dari 0 derajat Celcius. Kenapa? Karena kalor yang dikeluarkan oleh air tidak cukup untuk meleburkan semua es. Kecuali kalau kalornya cukup sedemikian hingga nanti esnya melebur semua, maka nanti dia mulai naik suhunya. Nah, maka ketika kalor itu diberikan kepada es, maka air itu akan turun suhunya, dan es akan naik sampai titik tertentu, dia akan nanti mencoba melebur. Nah, selama peleburan itu suhunya sama, yaitu 0 derajat Celcius. Ketika esnya belum melebur semua, berarti ya suhunya masih 0 derajat Celcius. Sehingga ketika itu, baik air ataupun es itu semuanya dalam kondisi 0 derajat Celcius saat akhir. Jadi gitu. Oke? Jadi dengan hasil akhir ini tuh udah mengindikasikan bahwasanya suhu akhir itu, T akhir itu nanti akan sama dengan 0 derajat Celcius, baik untuk airnya ataupun untuk esnya, jadi gitu. Nah, dari sini mari kita analisis ya.
Nah, pertama kita akan menganalisis Q yang dilepaskan oleh air. Jadi gitu. Karena nanti suhu airnya adalah 0 derajat Celcius, maka kita bisa menggunakan rumus MC delta T ya, sebagaimana yang mudah dihafalkan untuk kalor lepas. Nah, M ini berapa? Masanya di sini ada, masanya dari air itu adalah A ya, dan kalor jenis air, ya, kalor jenis air itu 2 kali kalor jenis S. Ya, jadi ingat ya, C-nya air itu nanti 2 kali C-nya S. Nah, karena S-nya di sini adalah 0,5, maka nanti air itu adalah 1, C-nya adalah 1. Dikalikan delta T-nya adalah 42 dikurangi dengan 0. Jadi gitu. Sehingga Q lepasnya berapa? Kenapa kok 0? Karena T akhirnya 0 ya. T awalnya adalah 42. Berarti 42 dikalikan dengan A. Itu adalah Q lepasnya. Nah, terus kemudian sekarang Q yang diterima oleh S. Nah, Q diterima oleh S. Nah, Q yang diterima oleh S itu nanti akan berkesesuaian dengan dua bentuk kalor ya. Maksudnya dua bentuk cara penerimaan kalor ya. Cara penerimaan pertama dia nanti akan digunakan untuk menaikkan suhunya. Jadi S itu nanti akan menaikkan suhunya dulu sampai 0 ya. Setelah suhunya sudah sampai 0, berarti CS-nya berapa ini? Ataupun nanti dikalikan delta TS ya. Ditambah dengan sebagian sisa energinya digunakan untuk meleburkan S. Maka tinggal MS dikalikan dengan kalor lebur S. Nah, tapi ternyata tadi tidak semua S melebur, hanya 50% saja. Maka diteruskan hanya 50% saja ternyata yang digunakan untuk meleburkan S. Karena ternyata yang melebur cuma 50%. Jadi gitu. Nah, dari sini kita akan memperoleh masa S itu adalah B, dikalikan CS-nya adalah 0,5, delta TS berarti dari minus 4 ke 0, berarti 0 dikurangi min 4, jadi gitu. Ditambah dengan 50% itu sama aja 0,5, dikalikan masa S itu adalah ya B, kalau lebur S itu bisa dilihat di sini adalah 80 kalau nggak salah ya, 80. Nah, dari sini kita bisa memperoleh 0 minus 4 dikalikan 0,52, 2B ditambah 0,5 kali 80 adalah 40B. 40B tambah 2B adalah 42B. Nah, jadi ternyata Q yang diterima S 42B, yang dilepas oleh air adalah 42A. Nah, kita tahu berdasarkan asas Planck kalor yang dilepaskan oleh air harus sama dengan kalor yang diterima oleh S. Jadi gitu. Nah, dari sini kita nanti akan memperoleh perbandingannya. Nah, yaitu kalau lepas oleh air dalam 42A sama dengan 42B. Dan pertanyaan tadi kan adalah, maka perbandingan A dan B adalah, nah berarti perbandingannya tinggal dicoret 42-nya, dan kita peroleh A per B itu sama dengan 1 banding 1. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu 1 banding 1 ini. Oke, itu nomor 21 ya. Nah, sekarang nomor 22. Nah, di sini ada energi dalam sebuah, ini ada dua pernyataan. Jadi ini ada tipe soal SBMPTN yang lain, yaitu tipe sebab akibat, di mana di sini ada pernyataan pertama, yaitu energi dalam sebuah gas ideal hanya bergantung pada suhunya. Jadi kita tahu bahwasanya energi dalam gas ideal itu pernyataan pertama ya. Energi dalam sebuah gas ideal itu dituliskan dengan U. Dan U itu memang, U itu hanya merupakan 3/2 NKT, gitu aja ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya U ini akan respect ataupun akan depend hanya untuk T, tidak untuk tekanan dan juga volume. Walaupun nanti P sama V itu bergantung kepada, maksudnya dengan jadi memang ya, jadi T itu bergantung pada P dan V. Tapi direct relation-nya U itu bergantung secara langsung dengan suhu, jadi gitu. Jadi U itu sebenarnya adalah fungsi dari suhu saja, jadi itu. Nah, fungsi dari suhu artinya U bergantung pada suhu. Nah,
Bisa kita lihat dari sini. Nah, kemudian karena apa ini? Sebab energi dalam sebuah gas ideal adalah jumlah energi kinetik molekul-molekulnya. Nah, pernyataan 2 di sini, energi dalam itu dinyatakan sebagai energi kinetik. Apakah benar? Ini benar. Kenapa? Karena cara penurunan energi dalam NKT ini nanti secara statistik itu menggunakan gerak-gerak dari benda ini. Ataupun kalau kita menurunkan gas ideal itu nanti menggunakan energi kinetik untuk mengenerasi persamaan energi dalam yang bergantung suhu ini, jadi gitu. Jadi memang energi kinetik ini nanti kemudian kalau teman-teman tahu ya, bahwasanya kita ingat untuk konsep di gas ideal. Jadi gas ideal itu nanti PV itu berkaitan langsung dengan 2/3 NEK, jadi gitu. NEK seperti ini, jadi gitu. N dari energi kinetik. Nah, PV sama dengan 2/3 NEK. Nah, kita bisa melihat PV itu kalau secara hukum gas ideal itu sama dengan NKT. Nah, jadi sebenarnya kalau dari persamaan gas ideal untuk analisis gas idealnya ya, maka nanti PV itu berkaitan dengan 2/3 NEK. Nah, PV secara eksperimen itu berkaitan dengan NKT, maka nanti ini bisa direlasikan dari teoritis yang merupakan PV itu bisa dicari dengan gerak-gerak molekul di gas ideal, ya, dan PV dari eksperimen yaitu sama dengan NKT. Maka ketika kita relasikan, nanti kita peroleh bahwasanya ternyata EK itu akan sama dengan 3/2 KT, dan kita bisa lihat ini hal yang sama. Jadi EK sama U ini hal yang sama, jadi gitu. Oke, dari sini kita bisa memahami bahwasanya pernyataan 2 juga benar, jadi gitu. Jadi pernyataan 2 energi dalam sebuah gas ideal adalah jumlah energi kinetik molekul-molekulnya, itu adalah hal yang benar. Dan keduanya saling berrelasi karena memang dari U sama dengan U yang sama dengan energi kinetik ini bisa menurunkan yang pernyataan pertama ini, jadi gitu. Oke, jadi menggunakan pernyataan kedua ini kita bisa menurunkan pernyataan pertama. Jadi kedua pernyataan itu saling bergantung gitu, ataupun saling berhubungan. Jadi di sini kita bisa menuliskan ataupun bisa memilih jawaban yang benar adalah yang A. Oke? Jadi yang A, karena jika pernyataan yang A adalah jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi gitu. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 23. Nomor 23 di sini ada jika reservoir suhu tinggi bersuhu 800 K, maka efisiensi maksimum mesin 40%, dan agar efisiensi maksimumnya naik menjadi 50%, suhu reservoir tinggi itu harus berubah menjadi berapa? Nah, maka kita tahu untuk suatu mesin itu ada 2 reservoir ya, ataupun ada tampungan suhu panas dan juga tampungan suhu yang dingin, dimana yang panas ini nanti ini T high ini nanti dia akan mengeluarkan kalor menjadi Q in. Nah, Q in nanti ini dipecah, dibagi menjadi usaha dan juga Q out kan gitu ya. Nah, ini yang bawah akan menjadi T yang low, jadi gitu. Nah, berdasarkan efisiensi mesin Carnot, ya, efisiensi mesin Carnot itu berkaitan dengan suhu reservoirnya, yaitu 1 dikurangi dengan T low per T high, jadi gitu. Nah, jadi efisiensi itu bisa dirumuskan dengan ini untuk mesin Carnot ya. Nah, ini sebenarnya tidak berlaku untuk seluruh mesin. Nah, tapi karena untuk SMA itu biasanya mesin yang digunakan adalah mesin yang paling bagus efisiensinya, yaitu mesin Carnot. Efisiensi tertinggi di dalam mesin panas itu bukan 100% ya, karena tidak mungkin itu. Nah, tertinggi untuk mesin panas itu ya kurang dari 100%, bahkan kurang dari 50%, jadi gitu. Nah, efisiensi kita bisa lihat di sini ya, bahwasanya
untuk awal, ya saat awal itu ketika suhunya 800 Kelvin itu 40%. Jadi 40% itu saat suhu reservoir tingginya adalah 800 Kelvin. Nah, dari sini kita nanti bisa memperoleh suhu reservoir rendah. Maka nanti TL per 800 sama dengan 1 min 40% itu sama dengan 0,4. Maka ini sama dengan 0,6 gitu ya. Sehingga TL itu berapa? TL sama dengan 0,6 dikalikan 800. Berapa ini? 480 ya, jadi gitu. Kelvin. Jadi suhu reservoir rendahnya ternyata adalah 480 Kelvin. Dan kita ingin efisiensinya menjadi 50%. Nah, berapakah TH-nya? Nah, kita sebutnya TH aksen ya. Maka nanti kita efisiensi yang baru itu adalah ini ya, efisiensi eta aksen. Eta aksen sama dengan 1 min TL, tetap TL ya, per TH aksen. Nah, efisiensi yang baru adalah 50% atau 0,5 sama dengan 1 min TL itu adalah 480 per TH aksen. Nah, dari sini kita akan peroleh bahwasanya 480 per TH aksen sama dengan 1 min setengah, yaitu setengah. Sedemikian hingga nanti kita peroleh bahwasanya TH aksen itu sama dengan 480 dibagi setengah, maka itu nanti sama dengan berapa? 480 dikali dengan 1/2 atau dibagi dengan 1/2 dibagi 1/2 atau nanti dibalik ya, 2 naik ke atas menjadi kali 480 dikalikan 2/1, yaitu adalah 960 Kelvin. Nah, jadi kita peroleh ternyata suhu reservoirnya yang tinggi harus 960 Kelvin, jadi gitu. Oke, baik, itu yang nomor 23. Nah, sekarang kita masuk ke yang nomor 24. Per sebuah mobil bergetar ke atas ke bawah dengan periode akar 2 detik. Nah, ketika ban mobil melewati suatu halangan, massa mobil dan pengemudi mobil dan pengemudi ini kelihatannya terlalu banyak ya. Ini nggak perlu kalimatnya ini. Massa mobil dan pengemudi mobil adalah 300 kg. Ya, jadi kita memiliki mobil yang kemudian mobil itu ada pernya ya kan ya, ada kayak semacam per, dan per itu bisa dimodalkan dengan gas yang kemudian di sini ada roda. Nah, roda itu ada di tanah seperti ini. Nah, ini kemudian dia beroscilasi nih. Dia beroscilasi naik turun gitu. Nah, ingat ketika di sini ada pegas dengan konstan K dan juga masanya adalah M, maka nanti omega itu bisa sama dengan untuk sistem pegas dan massa itu sama dengan akar K per M. Ataupun nanti omega itu kan 2pi kali F ya. 2pi ataupun 2pi per periode sama dengan akar K per M. Jadi ini per M besar ya. Biar nanti sama notasinya. Dimana K itu adalah konstanta dari pegas tersebut. Oke. Nah, maka dari sini kita akan memperoleh bahwa nilai T itu akan sama dengan 2pi akar M per K, jadi gitu. Oke, nah itu adalah konsepnya. Nah, sekarang untuk massa yang 300 kg itu akar 2 detik, jadi gitu. Jadi ternyata ketika T-nya itu akar 2 detik itu berkorespondensi dengan massa 300 kg. Nah, sekarang jika pengemudi menaikkan beberapa temannya sehingga massa mobil dan penumpang sekarang menjadi 600 kg, maka periode baru getaran per ketika melewati halangan itu adalah, nah jadi sekarang massanya diubah menjadi M aksen yaitu 600 kg. Nah, itu berapa T-nya? Jadi kita T aksennya berapa? Nah, itu ada yang ditanyakan seperti itu. Nah, maka pertama kita harus tahu hubungan akar 2 sama 300 dulu. Kan T itu sama dengan ini ya. Maka nanti T-nya dimasukkan itu akar 2 sama dengan 2pi akar 300 per K. Jadi 2pi akar 300 per K itu akar 2. Nah, sekarang kita ganti M-nya itu menjadi 600. Nah, sedemikian hingga nanti kita peroleh seperti apa? Berarti T aksen itu akan sama dengan 2pi akar 600 per K. Nah, kita tahu 600 itu adalah akar 300 per K dikalikan dengan akar 2, ya kan? Nah, dikalikan dengan akar 2. Dan nilai dari 2pi akar 300 per K ini adalah
akar 2 detik. Dari sini kita peroleh posisinya akar T aksen akan sama dengan akar 2 dikalikan akar 2 detik, yaitu T aksen yang baru ataupun periode yang baru adalah 2 detik. Nah, jadi gitu. Akar 2 kali akar 2 adalah 2 detik. Nah, ini adalah jawabannya adalah yang B. Oke, itu yang nomor 24 ya. Nah, sekarang kita lanjut nomor 25. Nah, kita tahu untuk gelombang itu, ini ya, ini kita diberikan fungsi gelombang. Dan fungsi gelombang untuk sinusoidal itu bisa dijabarkan sebagaimana berikut. Jadi gitu. Jadi, kalau fungsi gelombang itu nanti bisa disamakan dengan Y sama dengan amplitudonya dikalikan dengan sin 2pi per lambda X ya plus minus 2pi per periode T, jadi gitu. Nah, itu adalah fungsi gelombang untuk sinusoidal. Nah, kita lihat di sini gelombang kita ini ada gelombang transversal yang sama dengan Y sama dengan 0,2 sin, nah itu ada 8pi, 8pi-nya di luar kurung ini ya. Ini di luar kurung kalau nggak salah. Ini di luar kurung seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, inilah ada 8pi. Nah, kemudian yang kemudian dikalikan dengan T min X per 20 plus 1 per 16. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sebagaimana teman-teman tahu, ketika kita mencari frekuensi ataupun lambda bisa menggunakan relasi secara langsung ya, jadi gitu ya. Nah, sekarang kita dari awal. Nah, ternyata dari awal itu ada cepat lambat. Nah, karena cepat lambat itu butuh, ingat ya, cepat lambat itu bergantung pada V itu sama dengan lambda kali F, atau V itu sama dengan lambda per T, maka saya cari di step selanjutnya nanti. Jadi nomor 2 dulu. Cek nomor 2. Nah, panjang gelombang kita bisa menggunakan konstanta yang di X. Nah, ini nanti sebenarnya bisa dibolak-balik ya. Jadi ini boleh seperti ini, karena di sini minusnya seperti ini, biar nanti teman-teman tidak bingung. Jadi boleh juga gelombang itu seperti ini, 2pi per lambda, 2pi per T, T plus minus 2pi per lambda X. Nah, sama saja. Nanti cuma mempengaruhi amplitudenya ke bawah atau ke atas saja. Jadi negatif atau positif gitu aja. Jadi tapi plus minus itu tetap berarti kalau positif itu gelombangnya ke kiri, kalau negatif itu gelombangnya ke kanan. Baik itu nanti X yang di depan ataupun X yang di belakang sama saja, jadi gitu. Maknanya tetap gelombang ke kanan sama ke kiri. Ketika positif itu ke kiri, ketika negatif itu ke kanan. Nah, sekarang kita bisa melihat di situ bahwasanya yang X bisa kita korelasikan ya. Nah, konstantanya X adalah 2pi per lambda. Sementara di gelombang kita adalah konstantanya adalah bukan 1/20 aja, tapi ada 8pi yang di luar, maka 2pi per lambda bisa dikorelasikan secara langsung dengan 8pi per 20. Jadi itu. Nah, dari sini kita bisa kemudian mencoret yang pi, 8 juga kecoret, 1, 4, dan kita nanti memperoleh nilai lambda sama dengan 20/4 atau sama dengan 5 meter. Nah, maka ternyata yang pernyataan 2 adalah benar, jadi gitu. Oke, nah sekarang frekuensi sudut. Sebenarnya penulisan lain dari ini itu adalah omega ataupun frekuensi sudut. Yang sini itu adalah K ataupun bilangan gelombang. Nah, kita bisa melihat di sini bahwasanya untuk mencari frekuensi sudut itu hanya melihat konstanta dari T saja. Nah, kita memiliki gelombang kita atau konstanta yang menemani T itu adalah 8pi. Dari situlah kita memperoleh secara langsung bahwasanya omega itu ya sama dengan 8pi. Satuannya adalah radian per sekon. Dan ini juga membuktikan bahwasanya pernyataan 3 ini benar, jadi gitu ya. Nah, karena omega sama dengan 8pi radian per sekon, omega itu sendiri sama dengan apa? Sama dengan 2pi dikalikan frekuensi. Sama dengan 8pi. Maka kita bisa mencoret 2pi dengan 8pi, dan kita peroleh F-nya itu ternyata sama dengan 4 Hz. Jadi gitu. Nah, kita bisa menggunakan F dan juga lambda ini ke dalam pernyataan
1, maka kita bisa mengalihkan secara langsung, lambda itu 5, F-nya itu sama dengan 4, maka kita peroleh V-nya adalah 20 meter per detik. Maka nanti kita menyatakan juga pernyataan pertama benar, jadi gitu. Nah, bagaimana pernyataan 4? Nah, pernyataan 4 itu nanti dilihat dari fase ya. Fase itu yang paling belakang, yang tidak ada T sama X-nya. Nah, kita tahu sudut fase yang di soal ini itu adalah berapa? Fase itu lambangnya V ya. V-nya di situ adalah 8pi per 16 radian. 8pi per 16 radian. Ataupun nanti bisa menjadi pi per 2 radian. Jadi gitu. Nah, kita tahu 1 pi radian itu adalah 180. Berarti 180 dibagi 2 berapa? 180 dibagi 2 adalah 90 derajat. Nah, kita lihat ternyata yang nomor 4 ini tidak 90 derajat, tapi 45 derajat. Maka yang sini adalah salah. Nah, dari sinilah kita mengetahui bahwasanya pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 3. Jadi yang benar itu adalah yang A. Oke, jadi itu adalah pilihan. Oke ya, teman-teman semuanya. Itu adalah menentukan bagaimana cara menentukan panjang gelombang, kecepatan, dan juga frekuensi sudut dari suatu fungsi gelombang. Oke, sekarang kita nomor 26. Pelayangan terjadi karena interferensi. Nah, pelayangan itu apa sih? Pelayangan itu terjadi ketika ada dua gelombang yang kemudian amplitudonya hampir sama, tetapi frekuensinya itu sedikit berbeda. Nah, itu yang penting. Jadi frekuensinya, nah jadi pelayangan itu terjadi ketika frekuensinya sedikit, nah berbeda seperti ini. Nah, sedikit berbeda seperti ini. Jadi gitu. Nah, jadi agak nyimpang dikit. Nah, sedemikian hingga ketika dia nyimpang dikit, nanti akan ada yang namanya frekuensi pelayangan. Frekuensi pelayangan itu, misalkan di sini adalah F1, ini adalah F2, maka nanti frekuensi pelayangan itu, delta F itu sama dengan F2 dikurangi F1. Dan ini nanti nilainya juga cukup kecil ya, relatif terhadap keduanya, relatif terhadap F1 ataupun relatif terhadap F2, jadi gitu. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwasanya pernyataan yang paling benar itu yang E, dua gelombang kecil beda frekuensinya. Jadi dua gelombang yang kecil beda frekuensinya, jadi gitu. Kalau yang D, dua gelombang yang beda besar frekuensinya, salah karena beda frekuensinya sini kecil. Yang C, dua gelombang yang sama frekuensinya, salah karena yang kalau seperti itu tidak terjadi interferensi pelayangan, ya, tapi terjadi interferensi konstruktif. Terjadi konstruktif malah. Nah, kalau misalkan yang ini dua gelombang yang berlawan arah getarnya, itu malah nanti terjadinya adalah destruktif gitu ya. Destruktif. Nah, terus kemudian dari lebih dua gelombang yang sama frekuensinya, sama ini nanti juga konstruktif juga. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwasanya yang paling tepat yang E. Oke, nah sekarang yang nomor 27. Nah, nomor 27 ini cukup panjang. Kalau karena difraksi ya, interferensi celah ganda. Interferensi celah ganda itu langsung saja. Intinya ketika di sini ada dua celah yang berjarak D ya, yang berjarak D seperti ini, yang berjarak D ini, maka nanti dia akan ketika ada muka-muka gelombang yang kemudian datang ke dua celah tersebut, maka nanti akan terbentuk pola interferensi di layar sisi yang lain gitu. Nah, di mana di tengah itu nanti akan terjadi terang pusat ya. Di sini akan terjadi terang pusat, dan di samping-samping terang pusat itu nanti akan terjadi terang gelap gitu, jadi gitu. Nah, di sini kita akan memiliki konsep hubungan antara sudut sudut yang dibentuk oleh garis horizontal dan juga arah sinar menuju ke suatu titik terang ataupun gelap, itu nanti akan ada relasinya sebagaimana berikut. Jadi akan memiliki relasi D sin theta itu akan sama dengan N lambda untuk terang, di mana nanti N-nya diawali dari 1 ya. Nah, diawali dari 1, di mana 1 itu berarti terang pertama. Nah, terus kemudian 2 dia terang kedua. Nah, ketika N2 sama dengan terang kedua, dan seterusnya, jadi gitu. Nah, dan ada formula yang lain akibat interferensi destruktif,
di sin theta itu sama dengan N minus setengah lambda. Jadi gitu. Nah, ini untuk gelap. Dimana juga sama, N diawali dari 1, yang berarti gelap pertama, dan seterusnya. Oke, jadi gitu ya teman-teman semuanya ya. Nah, gelap pertama, dan untuk gelap selanjutnya tinggal diubah angkanya, jadi gitu. Nah, sekarang disuruh kita menentukan itu ya, udah dikasih informasinya lambdanya berapa dan juga D-nya berapa, jarak antara kisi, di mana kisi itu ya lubang untuk agar terbentuknya interferensi ini, agar terbentuknya difraksi, karena sebenarnya proses interferensi itu di sini, tapi proses di sini adalah difraksi. Jadi gitu. Difraksi itu adalah pelengkungan cahaya, kemudian nanti interferensi itu adalah pertemuan dua cahaya atau lebih yang kemudian membentuk suatu pola, jadi gitu. Nah, makanya kalau kita ngomong interferensi celah ganda, itu boleh juga disebut difraksi celah ganda, jadi nggak masalah. Jadi jangan bingung dengan kata-kata difraksi sama interferensi. Baik itu nanti yang disebut interferensi celah ganda itu ada difraksinya, ataupun yang disebut oleh difraksi celah tunggal itu nanti ada interferensinya. Karena difraksi sama interferensi ini bekerja secara bersamaan. Difraksi itu pelengkungan cahaya, interferensi itu pertemuan dua atau lebih cahaya di suatu titik tertentu, jadi gitu. Nah, itu adalah konsepnya. Nah, sekarang mari kita menganalisis sistem kita, di mana ditanyakan jarak antara gelap ketiga dan terang kelima. Nah, untuk D yang sangat kecil, yaitu jarak celah yang sangat sempit, bisa saya gambarkan di sini, sangat sempit, seperti ini, dikomparkan dengan jarak ke sana ya, maka nilai theta itu nanti sangat kecil, ya. Nilai theta itu akan sangat kecil sekali. Maksudnya nilai theta untuk membentuk jarak ke arah vertikal yang besar itu sangat kecil, jadi gitu. Ini kok sulit sekali gambarnya. Nah, jadi gini. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa saja terbentuk gelap pertama di sini, ataupun nanti juga terbentuk terang kelima di sini. Jadi gitu. Misalkan terang kelima, ini adalah gelap ketiga. Nah, jadi teman-teman semuanya, kalau kita memiliki sistem seperti ini, maka nanti kita harus pahami bahwasanya nilai theta itu kecil. Nilai theta yang menuju ke suatu terang ataupun gelap itu dari celah itu adalah kecil. Ini katakanlah theta 3. Theta 3 ini adalah theta 5. Sehingga nanti nilai dari sin theta 3 ataupun sin theta 5 itu keduanya, karena keduanya kecil ya, nanti itu bisa didekati dengan nilai tan, jadi gitu. Nilai tan theta 3, yang ini tan theta 5. Jadi ingatkan ya teman-teman semuanya ya, kalau misalkan soal interferensi ataupun difraksi, nilai theta itu kecil, sehingga dia bisa didekati dengan sin itu bisa didekati dengan nilai tan, jadi gitu. Nah, kita tahu bahwa tan itu adalah depan per samping. Sampingnya itu adalah ini, jarak dari celah ke layar. Nah, ini adalah kita sebut dengan L. Nah, ini kita sebut yang gelap ketiga adalah P3. P3 yang ini adalah P5. Ya kan? Ini adalah P5 dan ini P3. Nah, oleh karena itu nanti jarak dari gelap ketiga ke terang kelima itu ya nanti sama dengan apa? Sama dengan P5 dikurangi dengan P3, jadi gitu. Oke, itu adalah untuk mencari jaraknya. Nah, sekarang bagaimana relasi P5 dan juga theta? Nah, sebagaimana berikut. Ingat bahwasanya tan theta 3 itu sama dengan P3 dibagi dengan L, gitu ya. Nah, dan tan theta 5 itu sama dengan P5 per L. Dan kita tahu nilai dari tan itu mendekati sin. Jadi ini bisa didekati dengan nilai sin. Nilai sin theta 3. Nah, kita tahu untuk terang, nilai sin itu bisa disamakan dengan apa?
sin theta itu akan sama dengan N lambda per D. Untuk gelap, sin theta itu nanti bisa disamadengankan dengan N min setengah lambda per D. Jadi gitu. Nah, karena yang sin theta 3 ini adalah yang gelap, gitu ya, maka nanti yang sini akan sama dengan apa? N-nya itu 3 min setengah lambda per D. Jadi gitu. Sementara yang ini sin theta 5, karena di sini adalah yang terang, maka nanti sama dengan langsung aja N-nya adalah 5 lambda per D. Nah, 3 min setengah itu berapa? 5 per 2 ya. Berarti 5 lambda per 2D. Nah, itu ya. Nah, sehingga dari sini kita peroleh bahwasanya P3 dibagi dengan L itu sama dengan 5 lambda per 2D. Dan kita perlu juga, atau kita bisa tuliskan P3 itu sama dengan 5 lambda per 2D. Nah, yang ini P5 per L itu sama dengan 5 lambda per D. Atau nanti kita peroleh P5 itu sama dengan 5 lambda per D. Nah, ini dikalikan L. Ini sorry, dikalikan L juga ya. Lambda dikalikan L di sini. Oke, nah dari sini kita bisa menghitung jaraknya. Maka jarak itu tinggal dikurangi P5 dikurangi P3. Nah, demikian kita memperoleh 5 lambda L per D dikurangi dengan 5 per 2 lambda L per D. Nah, 5 dikurangi 5 per 2 itu ya 5 per 2 ya. Sebagaimana 1 dikurangi setengah ya 1 setengah. Jadi gitu. 5 per 2 lambda L per D. Jadi tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya. Lambda itu berapa? Lambda itu 6,5 kali 10 pangkat min 7. 5 per 2 kali 6,5 kali 10 pangkat min 7. Ini dikali juga ya, dikali. Nah, dikalikan jaraknya adalah 1 meter 1. Dibagi dengan D-nya itu berapa? D-nya itu adalah 1 mm kalau nggak salah. Ya, 2 celah yang berjarak 1 mm D-nya. Jadi D-nya adalah 1 mm ataupun 10 pangkat minus 3. Maka nanti kita peroleh jarak itu sama dengan 5 per 2 adalah 2,5. Nah, ini dikalikan 6,5. Nah, 10 per min 7 dibagi dengan 10 per min 3, tinggal dikurangi aja pangkatnya, jadinya minus 7 dikurangi min 3, jadinya min 7 plus 3, min 4. Jadi gitu ya. Dan kita peroleh, makanya 2,5 kali 6,5 ini sekitar 1, kita boleh bisa menggunakan ini ya, kalkulator. 2,5 dikali 6,5 itu 16,25 gitu ya. 16,25 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, ini kemudian di komanya dimajukan 1, kita boleh 1,62 kali 10 pangkat 1 dikalikan 10 pangkat min 4, maka kita akan memperoleh 1,62 kali 10 pangkat min 3 meter atau 1,62 milimeter. Nah, itu adalah jawaban jarak dari gelap ketiga ke terang kelima, 1,62 mm. Ada enggak? Oke, ada. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, jadi 1,62 ya. Nah, itu yang nomor 27. Nah, sekarang lanjut nomor 28. Jika energi total proton adalah 4 kali energi diamnya, maka laju proton adalah, nah, untuk menentukan energi total itu, kita tahu berdasarkan relativitas khusus yang kemudian berawal dari postulat Einstein, E itu sama dengan mc kuadrat gitu ya. Nah, jadi energi total itu ya mc kuadrat. Nah, ini adalah 4 kali energi diamnya. Energi diam berarti berapa? Energi diam itu ya M0 masa diam dikalikan C kuadrat. Jadi energi diam itu tinggal masa diamnya dikalikan dengan C kuadrat. Itu adalah energi diam. Nah, ini adalah 4 kali masa energi diamnya. Nah, kita tahu dari relativitas khusus, M itu sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat gitu ya. Ini dari
dari relativitas massa. Nah, kita memiliki bentuk rumus formula massa relativistik itu seperti ini. Nah, tinggal dimasukkan saja, berarti M0 C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 4 M0 C kuadrat. Bisa kecoret M0 C kuadratnya, dan kita peroleh lebih sederhana ya. Ditanyakan adalah laju proton itu berapa. Berarti kita memiliki bentuk seperti ini, 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 4. Kita kuadratkan keduanya, kita peroleh 1 per 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 16. Dibalik, nah ini dinaikkan ke atas, 16-nya diturunkan ke bawah, sehingga kita peroleh 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 per 16. Jadi gitu ya. Dibalik saja ya. Ini kan di bawah, sekarang jadi di atas, 16 jadi di bawah. Nah V kuadrat per C kuadrat dipindah terus ke arah kanan, 1 per 16 dipindah terus ke arah kiri, kita peroleh V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 min 1 per 16. Jadi gitu. Nah, sedemikian hingga 1 min 1 per 16 berapa? 16 min 1 dibagi 16, disamakan penyebutnya. Jadinya adalah 15 per 16. Nah, C kuadratnya dikalikan silang, kita peroleh V kuadrat sama dengan 15C kuadrat per 16, sehingga V itu sama dengan akar itu semua. Akar 15C kuadrat per 16. C kuadrat bisa keluar dari akar, 16 juga bisa keluar dari akar, sehingga kita peroleh akar 15. Akar 16 itu adalah 4C. Jadi makanya kita peroleh V itu adalah akar 15C per 4. Dan apakah ada jawabannya? Ada. Jawabannya adalah yang B. Jadi gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan menganalisis yang nomor 29. Nah, ini kelihatannya terlalu penuh ini. Dipindah ke sini saja. Oke. Nah, dipindah ke sini saja. Nah, sekarang kita lihat agar dapat digunakan untuk mengukur tegangan galvanometer dengan hambatan dalam Rg harus diberikan hambatan paralel yang lebih besar dari Rg. Nah, kita harus pahami bahwasanya voltmeter itu ya, voltmeter itu memang terdiri dari galvanometer. Nah, galvanometer, di mana di dalam galvanometer itu nanti ada hambatan galvanometernya dan diparalelkan sama suatu hambatan. Nah, ini ada diparalelkan suatu hambatan yang kemudian nanti ini digunakan untuk elektrodanya, untuk menghitung tegangan 2 titik tadi, jadi gitu. Nah, tapi ingat, I yang dialirkan kepada galvanometer itu harus kecil. Nah, IG itu harus kecil. Nah, karena IG itu harus kecil, maka bisa diperhatikan di sini. Contohnya misalkan di sini IG itu kecil seberapa sih? IG itu kecil dalam ukuran mikro. Jadi ukurannya itu 10 mikroampere lah, misalkan sekitar segitu. Misalkan di sini kemudian karena tegangan tertentu cukup besar, tegangannya misalkan 1 ampere. Nah, ketika IG-nya itu kemudian besar, ya langsung rusak galvanometernya. Nah, maka caranya gimana? Caranya arus ini kan ketika masuk di sini kan dibagi ya. Dibagi menjadi arusnya ke galvanometer dan juga arusnya yang R besar ini. Nah, saat R itu lebih kecil daripada RG, maka akibatnya apa? Maka hambatannya G itu lebih, ini mungkin lebih balik dulu ya. Saat R itu lebih besar daripada RG, maka nanti arus itu akan lebih mudah, akan lebih suka mengalir ke arah galvanometer dibandingkan ke arah R, karena hambatan itu seperti halnya penghalang. Semakin besar penghalangnya, maka dia semakin mudah untuk memilih jalur yang lain. Nah, sehingga nanti ketika ini terjadi, maka IG itu lebih besar daripada IR. Akibatnya apa? Karena ketika dibagi jadi 2, maka otomatis IG itu nanti lebih dari setengah ampere. Minimal lebih dari setengah ampere. Minimal lebih dari setengah ampere. Minimal lebih dari setengah ampere. Nah, ketika setengah ampere masuk ke galvanometer, ya galvanometer rusak. Jadi gitu. Karena galvanometer itu arusnya harus kecil. Jadi gitu, arusnya harus kecil. Ingat ya, jadi arus galvanometer itu harus kecil. Galvano harus kecil sekali dalam orde mikro. Nah, dalam orde ini.
Nah, oleh karena itu, karena untuk mencegah arus besar masuk ke galvanometer, ya syaratnya dibalik. Tidak RG yang lebih kecil daripada R, tapi yang R itu yang lebih kecil daripada RG. Nah, ini yang kami menyebabkan IG itu lebih kecil daripada IR. Jadi nanti harusnya dibagi dan dimasukkan lebih banyak ke arah R dibandingkan ke arah galvanometer. Nah, kita lihat pernyataan pertama. Agar dapat digunakan untuk mengukur tegangan galvanometer dengan hambatan dalam RG, harus diberi hambatan paralel, ini diberi hambatan paralel R ya, yang lebih besar. Tapi ternyata yang benar adalah yang lebih kecil, bukan yang besar. Karena yang besar nanti akan salah gitu ya. Nah, oleh karena itu, pernyataan pertama di sini adalah salah. Nah, sebab pemasangan hambatan secara paralel pada galvanometer akan menyebabkan terbaginya arus yang akan diukur, ya benar. Karena memang harusnya kan tadi dibagi ke arah galvanometer dan juga ke arah hambatan. Nah, maka pernyataan yang benar mana? Karena salah satu aja pernyataannya benar, maka kemungkinannya kalau nggak C, D. C itu adalah pernyataan pertama yang benar, berarti salah yang C. Yang D adalah jika pernyataan salah, oke, dan alasan benar, maka yang tepat jawabannya adalah yang D. Jadi gitu. Oke, itu adalah nomor 29. Nah, sekarang yang terakhir, percobaannya dilakukan oleh Compton membuktikan bahwa, nah, jadi Compton itu percobaannya apa sih? Compton percobaannya adalah menembakkan suatu gelombang elektromagnetik ke arah suatu elektron yang diam. Nah, ternyata ketika ditembakkan ke sini, nanti akan ada foton yang tersimpangkan dan elektron juga akan bergerak ke arah yang lain, jadi gitu. Nah, kita ingat karena hukum kelestarian energi berlaku ya, hukum konservasi energi berlaku, maka energi yang di sini kan energi foton itu kan E sama dengan HF ya. Maka HF itu nanti akan terbagi menjadi energi elektron dan juga energi foton yang baru, E aksen sama dengan HF aksen. Nah, karena HF aksen adalah energi yang sudah dibagi dengan elektron, maka nanti otomatis F itu pasti lebih besar dibandingkan F aksen. Kalau misalkan F lebih kecil daripada F aksen, ya maka nggak mungkin nggak akan terproduksi geraknya elektron. Gerak elektron itu bisa terproduksi asalkan F itu lebih dari F aksen. Sehingga berkebalikan ketika F itu lebih dari F aksen, maka nanti panjang gelombang awal itu lebih kecil atau panjang gelombang yang tersimpangkan itu lebih besar dibandingkan yang sebelum yang datang. Nah, kita lihat pernyataan ini ya. Pernyataan pertama, gelombang elektromagnetik mempunyai momentum. Ya, benar. Jadi memang dari Compton ini, karena dia itu tersimpangkan ya, dia tersimpangkan ini akan menggunakan hukum kelestarian ataupun hukum konservasi momentum. Ya, oleh karena itu momentum memang dipertimbangkan di gelombang elektromagnetik ini. Artinya efek ini akan terjadi asalkan adanya momentum dari suatu gelombang elektromagnetik. Maka ini adalah benar. Jadi gitu ya. Jadi memang Compton itu membuktikan bahwasanya gelombang elektromagnetik itu mempunyai momentum. Sedemikian hingga foton bisa tersimpangkan, elektron juga bisa tersimpangkan juga. Kalau misalkan dia tidak memiliki momentum, jadi dia tidak bisa menyimpangkan elektron. Mungkin hanya memberikan energi saja, energi kepada foton. Nah, sekarang yang kedua adalah energi gelombang elektromagnetik terkuantisasi. Ini tidak tepat karena tidak secara langsung energi Compton ini kemudian membuktikan ini. Yang membuktikan energi gelombang ini terkuantisasi itu adalah efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik itu nanti menyatakan bahwasanya bukan efek fotolistrik ya, tapi lebih tepatnya adalah radiasi benda hitam. Jadi radiasi benda hitam yang kemudian dijelaskan oleh Max Planck itu adalah penjelasan bahwasanya energi foton itu terkuantisasi ataupun energi gelombang elektromagnetik itu terkuantisasi. Jadi gitu. Yang nomor 3 adalah efek yang terjadi pada percobaan itu memenuhi hukum momentum. Benar. Karena memang ini berkaitan dengan momentum efek Compton itu. Yang keempat, panjang gelombang sinar yang dihamburkan menjadi lebih kecil. Nah, lambda aksen di sini ternyata lebih besar daripada lambda awal. Sehingga ini salah. Oleh karena itu yang benar adalah 1 dan 3. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang B. Nah, seperti itu. Dan itu nomor 30. Dan sudah selesai. Jadi gitu ya. Jadi pembahasan untuk
soal UTBK tahun 2021 itu seperti ini ya, dan tidak terlalu sulit. Insya Allah teman-teman semuanya bisa memahaminya, dan semoga pembahasan ini tadi bisa membantu teman-teman semuanya. Mari kita cek sebelum kita akhiri, kita cek jawaban apakah benar semuanya. Nah, untuk jawaban, ya, kita ceknya dengan seperti ini ya. Oke, dengan ini. Oke, yang fisika 16C benar, 17C benar, 18D benar, 19C benar, oke. Nomor 20, kemudian 20 ini ya, 20C benar juga. 21C, C ya, 21C ya. Sama 22A, oke, A juga. Yang sini terus 23B, B juga, oke. 24B, oke, sama B juga di sini jawaban. 25 apa tadi? A, oh ya, A juga di sini. Nah, 26 E, oke, sama. 27 B, oke, sama B juga 27. Nomor 28 B juga. Nah, di sini juga B jawabannya. Nah, 29 D, oke, 29D juga di kunci jawaban. Yang 30 B, oke, sama di kunci jawaban. Oke, jadi ternyata kita sudah mengerjakan membahas soal-soal tadi, dan alhamdulillah sesuai dengan kunci jawaban. Dan semoga pembahasan ini tadi membantu teman-teman semuanya dalam belajar, dan jangan lupa untuk selalu berdoa ya dalam setiap aktivitas teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah, dan juga selalu dimudahkan oleh Allah SWT dalam urusan teman-teman semuanya. Oke, baik. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Selamat menikmati ya, dan juga tunggu untuk video-video selanjutnya untuk pembahasan soal UTBK tahun sebelumnya, karena kita membahas tahun 2021, maka kita akan bahas 2020 dan seterusnya, dan nanti saya harap itu membantu teman-teman semuanya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.